Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Purwanti dengan NIM 142012403183. Saya mahasiswa program studi S1 Keperawatan Universitas Al-Azhar. Pada video ini, saya akan melakukan praktik komunikasi terapeutik pada klien dengan masalah psikososial berupa kecemasan akibat konflik keluarga. Selanjutnya, saya akan memulai proses komunikasi terapeutik sesuai dengan tahapan orientasi, fase kerja, dan juga fase terminasi. Selamat menonton! Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, pagi. Sebelumnya, perkenalkan saya Intan Purwanti. Saya mahasiswa keperawatan yang hari ini akan didampingi Mbak selama kurang lebih 10 menit. Boleh saya tahu nama Mbak? Nama saya Sinta. Baik Mbak Sinta, terima kasih untuk jawabannya. Sebelum kita mulai, apakah posisi duduk Mbak sudah nyaman? Ya, sudah. Baik, jadi tujuan pertemuan kita hari ini adalah untuk berbincang mengenai apa yang sedang Mbak rasakan. Semua yang Mbak sampaikan akan dijaga kerahasiaannya dan hanya digunakan untuk kepentingan pembelajaran. Selama percakapan berlangsung, apabila Mbak merasa kurang nyaman atau tidak ingin menjawab suatu pertanyaan, Mbak berhak menyampaikannya atau menghentikan percakapannya kapan saja ya. Apakah Mbak bersedia melanjutkan percakapan ini? Ya, saya bersedia. Baik, terima kasih Mbak. Sebelumnya, bagaimana perasaan Mbak hari ini? Saya merasa cemas. Boleh diceritakan apa yang membuat Mbak merasa cemas? Akhir-akhir ini orang tua saya sering bertengkar. Bahkan mereka sempat mengatakan ingin bercerai. Saya bisa memahami bahwa kondisi tersebut sangat berat bagi Mbak. Ya, saya bingung harus bagaimana ya. Kalau boleh tahu, apa yang paling Mbak khawatirkan dari kondisi tersebut? Saya takut keluarga saya tidak utuh lagi. Jadi yang paling membuat Mbak cemas adalah kemungkinan keluarga Mbak berubah dan tidak lagi seperti sebelumnya ya Mbak. Ya, Sejak kapan Mbak mulai merasakan kecemasan? kurang lebih 1 bulan. Apakah kecemasan tersebut mempengaruhi aktivitas sehari-hari? Ya, saya jadi sulit tidur, sulit berkonsentrasi kuliah, dan kadang sering menangis. Terima kasih karena Mbak sudah bersedia menceritakan hal ini kepada saya. Selama ini, ketika merasa cemas, apa yang biasanya Mbak lakukan? Saya lebih sering menangis sendiri. Apakah ada seseorang yang biasanya menjadi tempat untuk Mbak bercerita? Ada saya. Itu pilihan yang sangat bagus dan juga tepat ya Mbak, memiliki seseorang yang dipercaya untuk berbagi dan membantu mengulangi beban pikiran Mbak. Selain bercerita, menurut Mbak, apa yang dapat membantu Mbak merasa lebih tenang? Mungkin saya bisa mulai menulis apa yang saya rasakan atau mencoba mengatur pikiran hati. Pilihan yang baik Mbak, menuliskan perasaan dan menjaga pola istirahat dapat menjadi salah satu cara untuk membantu mengelola kecemasan. Baik Mbak, tidak terasa ya waktu kita hampir selesai. Hari ini kita sudah berbincang mengenai kecemasan yang Mbak rasakan akibat konflik dengan keluarga ya Mbak. Dari pembicaraan kita, saya memahami bahwa kondisi tersebut membuat Mbak sulit tidur, sulit berkonsentrasi, atau mungkin sering merasa sedih. Namun, Mbak juga sudah menemukan beberapa cara yang dapat dicoba untuk membantu mengurangi kecemasan, seperti bercerita kepada orang yang Mbak percaya, menulis perasaan Mbak, dan juga menjaga waktu istirahatnya. Bagaimana Mbak perasaannya setelah berbincang dengan saya hari ini? Saya merasa sedikit lebih lega. Senang banget Mbak mendengarnya. Semoga cara-cara yang sudah kita diskusikan dapat membantu Mbak. Jika suatu saat kecemasan yang Mbak rasakan semakin berat dan juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari Mbak, jangan ragu untuk mencari bantuan kepada tenaga kesehatan atau layanan konseling ya Mbak. Terima kasih atas waktu dan kepercayaannya Mbak untuk hari ini. Terima kasih kembali. Oke, baik, saya akhiri ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.